Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali pidato kali ini dengan salam hormat. Semoga semuanya senantiasa mendapat rahmat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'zal bil qur'ani min qabli ayyuda'a ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Dewan juri makan agar-agar, rekan lomba sedang berfoto. Perkenalkan, nama saya Fazar, akan menyampaikan pidato. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema kemuliaan orang berilmu. Ibu, bapak dewan juri, dan teman-teman semua, pasti di antara kalian ada hidupnya yang ingin sukses. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu bagaimana caranya? Imam Syafi'i pernah berkata, Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa di antara kalian ada hidupnya yang ingin sukses di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa pula di antara kalian ada hidupnya yang ingin sukses di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa pula di antara kalian ada hidupnya yang ingin sukses di antara kedua-duanya, maka raihlah dengan ilmu. Lalu, mengapa ilmu pengetahuan sangat penting? Karena dengan adanya ilmu, kita bisa membuat kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Misalnya di bidang pembangunan, kita bisa membuat jalan, jembatan, dan gedung-gedung yang tinggi melalui ilmu pengetahuan. Begitu pula kita bisa membuat alat-alat teknologi canggih, misalnya alat komunikasi. Pada zaman dahulu, kalau kita ingin mengirim surat, membutuhkan waktu yang sangat lama. Mengapa? Karena alat kirimnya saja menggunakan burung merpati. Masih mending kalau sampai. Tapi kalau burung itu tertembak oleh pemburu, bagaimana? Repot kan? Nah, zaman sekarang kita bisa mengirim surat hanya dengan secepat kilat. Hanya menggunakan email atau surat elektronik lainnya sudah sampai. Canggih. Ibu, bapak dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk giat dalam belajar. Sebagaimana surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi, sebagai umat Islam, kita harus rajin membaca. Karena kalau kita rajin membaca, maka insya Allah kita akan menjadi pandai dan menguasai ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Dan dari zaman dahulu kala, Islam telah melahirkan para ilmuwan-ilmuwan. Yang diantaranya ada Ibnu Sina, ilmuwan kesehatan atau ilmuwan kedokteran, Khawarizmi, ilmuwan matematika, dan yang lain-lain.
Mengapa mereka bisa menjadi para ilmuwan? Karena mereka sangat rajin dalam belajar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam surat Al-Mujadalah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk giat dalam belajar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena kita harus menjadi anak-anak pembelajar dan berilmu. Kita harus menjadi orang tua pembelajar dan berilmu. Karena orang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Siapa yang tidak ingin memiliki pahala terus-menerus meskipun ia telah meninggal? Sebab ilmu tidak hanya bermanfaat bagi pemiliknya, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama ada sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga doa dari anak-anak yang soleha. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita harus beribadah dengan disertai ilmu. Terkait ibadah tanpa dibekali ilmu, Imam Al-Ghazali mengibaratkan sebagai debu yang ditiup angin. Jadi, kesimpulan dari pidato saya ada 3 poin penting. Yang pertama, orang yang berilmu akan dibahagiakan di dunia dan disukseskan di akhirat. Di dunia akan dihormati oleh orang-orang, dan di akhirat akan disanjungi oleh para malaikat. Yang kedua, orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang berilmu akan memiliki pahala yang kekal meskipun ia telah meninggal. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua. 4 tahun lalu zaman corona, terik matahari sangat menyengat. Semoga bermanfaat bagi semua, senyum saya cukup diingat. Wallahul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.